Komite DPR AS merencanakan legislasi untuk mencabut status negara paling disukai dari China. Tampaknya pemerintah AS menjadi lebih tegas terhadap PKC setelah pernyataan Menteri Perdagangan Amerika Serikat Gina Raimondo bahwa China bukan teman kita. Perkembangan terbaru dari Dewan Perwakilan Rakyat AS merencanakan legislasi untuk mencabut status negara yang paling disukai dari China. Secara lebih rinci, Komite Khusus DPR AS untuk Persaingan Strategis AS China mengeluarkan laporan pada tanggal 12 Desember yang mengusulkan peningkatan pemutusan hubungan ekonomi dan keuangan antara AS dan China. Hal ini termasuk saran untuk mencabut perlakuan tarif preferensial yang diberikan kepada China. Laporan setebal 53 halaman ini mencakup hampir 150 rekomendasi kebijakan legislatif yang membahas berbagai macam isu. Tujuannya adalah untuk mengubah secara fundamental model perdagangan, investasi, dan interaksi bisnis antara kedua negara besar tersebut. Laporan tersebut menguraikan 3 pilar utama saran legislatif. Pertama, mengatur ulang hubungan ekonomi dengan China. Kedua, membatasi aliran modal dan teknologi AS ke China untuk mengekang modernisasi militer dan pelanggaran hak asasi manusianya. Dan ketiga, berinvestasi dalam kepemimpinan teknologi sembari secara kolektif membangun ketahanan ekonomi dengan sekutu. Laporan tersebut menyoroti bahwa AS telah mengakui bahwa pemberian hubungan dagang normal permanen (PNTR) kepada China tidak memberikan keuntungan bagi hubungan dagang AS-China dan tidak menyaksikan reformasi struktural yang diharapkan di China. Sebaliknya, hal ini justru mengurangi pengaruh ekonomi penting yang dimiliki AS dalam hubungan bilateral. Profesor Xie Tian dari Moore School of Business di University of South Carolina menekankan bagian yang paling berdampak adalah sistem pertama, yang melibatkan pengaturan ulang persyaratan hubungan ekonomi dengan China. Hal ini termasuk mencabut perlakuan negara yang paling disukai untuk China, menurunkan ambang batas minimum untuk barang bebas bea, dan merumuskan rencana darurat ekonomi dan keuangan untuk mengatasi konflik dengan China sebelumnya. Langkah yang belum pernah terjadi sebelumnya ini menandakan pergeseran signifikan dalam hubungan ekonomi AS dengan China, yang mewakili langkah-langkah terkuat untuk memutuskan hubungan ekonomi pada dasarnya. Laporan ini juga menyoroti tidak adanya rencana darurat di Amerika Serikat untuk mengatasi konflik yang meningkat, menekankan perlunya mengevaluasi kembali kebijakan keterlibatan ekonomi antara Amerika Serikat dan China. Laporan ini menyarankan untuk mengadopsi langkah-langkah baru untuk melawan agresi ekonomi China. Menanggapi persaingan yang berkembang ini, pakar ekonomi Taiwan Huang Xichong menyatakan bahwa Partai Komunis China tidak diragukan lagi akan memperhatikan implementasi praktis dari laporan ini. Meskipun demikian, laporan ini memperkenalkan lapisan kompleksitas tambahan pada ekonomi China. Namun, ia melihat ini sebagai kebijakan yang telah ditentukan untuk Amerika Serikat. Jika AS tetap pada arah ini, negara-negara dengan hubungan ekonomi yang kuat dengan China kemungkinan akan menghadapi dampak yang signifikan. Laporan ini mendapatkan dukungan bipartisan yang luar biasa. Para analis mengusulkan bahwa meskipun beberapa rekomendasi yang diperdebatkan mungkin tidak akan diterima, laporan ini bertindak sebagai peta jalan untuk inisiatif legislatif di masa depan di Kongres yang berkaitan dengan hal-hal yang berhubungan dengan China. Xie Tian menyatakan, pada dasarnya, hal ini mencerminkan sentimen publik AS. Opini publik akan menjadi titik fokus dalam debat presiden yang akan datang, yang dimulai dengan pemilihan pendahuluan pada bulan Januari. Topik-topik yang berkaitan dengan China, Partai Komunis China, dan yang dibahas dalam RUU ini akan menjadi topik utama dalam berbagai diskusi selama kampanye pemilu. Para pemimpin komite dari kedua partai politik menegaskan bahwa laporan ini akan berfungsi sebagai cetak biru untuk membentuk kebijakan Kongres tahun depan mengenai hubungan ekonomi dan perdagangan dengan China. Komite secara eksplisit menyatakan bahwa tantangan yang ditimbulkan oleh PKC telah mendorong kerjasama bipartisan, dengan setiap senator menyatakan keprihatinannya terhadap tindakan PKC.